Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini sosialisasi, ya, sosialisasi yang dilakukan sesungguhnya yang keberapa kali ya untuk tahun 2023 ini. Dan ini adalah sosialisasi daring yang sebelumnya belum lama kita mengadakan kegiatan luring. Nah, eh, kami dari Kemenak ya sangat ingin sekali bahwa program ini bisa berjalan sukses di tahun 2023 ini. Jadi, yuk Bapak dan Ibu bersama-sama kita kuatkan barisan agar pelaksanaan AKMI 2023 ini bisa berjalan lancar dan baik. Dan tentunya harapan ini karena kita punya slogan menjadikan madrasah mandiri berprestasi. Kondisi ini memang benar-benar harus kita bentuk, kita buat dan kita budayakan bagaimana perjalanan program AKMI ini bisa selaras dengan cita-cita generasi untuk generasi 2045 yang generasi menjadi generasi emas Bapak dan Ibu. Dan ini adalah bagian dari kita semua dan mudah-mudahan kita tetap menyatu untuk bisa melancarkan program AKMI tahun 2023 ini. Ini ada di pos AKMI Bapak dan Ibu. Jadi posnya ini sudah akan meluncur. Dan kita sama-sama ketahui Bapak dan Ibu, AKMI bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan dan mengukur kompetensi peserta didik madrasah. Nah, seluruhnya literasi Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa di Kemendikbud juga mengadakan program yang hampir sama, tapi kita ada perbedaannya. Kalau di ANBK itu mengadakan dua hal, literasi secara keseluruhan dan numerasi. Kalau literasi lebih kepada bagaimana mereka menyikapi uh, membaca, kemudian dengan konteksnya mulai dari sains, sosial budaya dan seterusnya. Kalau di AKMI itu benar-benar semua literasi dikuatkan. Jadi memang lebih uh, banyak lagi dalam berliterasi dikhususkan, difokuskan untuk 4 literasi. Mulai dari literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Nah, masing-masing literasi ini memiliki stressing atau penekanan atau fokus tersendiri sehingga harapannya nanti anak-anak banyak pemahaman tentang literasi dan menjadi sebuah pembiasaan yang menyatu di dalam individu-individu anak-anak. Ya, tentunya ini adalah perlu kontribusi dari seluruh pihak, mulai dari pusat, dari provinsi, kemudian Bapak Ibu guru di madrasah, sampai bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan ini kepada anak-anak kita. Nah, jadi AKMI itu kita tahu sama-sama punya fungsi pemetaan. Jadi dari pelaksanaan nanti kegiatan AKMI, kegiatan AKMI melalui tes diagnosisnya yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan September, mulai dari MI, MTS, dan MA. Ini akan menjadi bahan pemetaan bagi baik dari pusat maupun di masing-masing wilayah ya sampai ke tingkat madrasahnya. Sehingga nanti kalau kita sudah paham bagaimana pemetaannya, ayo kita sama-sama ya Bapak dan Ibu untuk dijadikan referensi akademik dan mendiagnosa bagaimana nih tindak lanjut yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran. Kalau yang pernah ikut AKMI tahun 2020, 2021, 2021, kemudian 2023 untuk MI, pastinya banyak yang ikut serta lagi. Ini harapannya ada sebuah perubahan, harapannya. Karena 2 tahun mungkin belum terlalu signifikan, tidak usah khawatir karena proses melakukan perubahan atau melakukan sesuatu yang paradigmanya kita geser supaya anak-anak kita lebih berliterate, memang kita butuh waktu. Tapi ini kita harus konsisten di dalam tindak lanjut perbaikannya. Nah, dengan harapan ketika proses belajar ini kita terus konsisten, kita semua berkontribusi, dan kita semua serius, insya Allah anak-anak Indonesia akan menjadi lebih hebat lagi berikutnya. Berikutnya, AKMI sebagai bahan dalam penyusun program maupun intervensi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang perlu ya, kita perlu di pihak kementerian untuk bisa menyusun sebuah program yang nanti sama-sama
kita bisa luncurkan ya kepada pihak madrasah, kemudian kita buat sebuah yang lebih modern lagi, lebih mengena lagi seperti apa? Yuk nanti Bapak dan Ibu kita simak berikutnya. Jadi ini ya Bapak dan Ibu yang didiagnosis tadi, mungkin saya tidak akan pernah bosan menyampaikan hal ini supaya nanti sama seluruhnya, mulai dari Kemenak Pusat, mulai dari Pak Menterinya, kemudian dari Pak Dirjen Pendisnya, kemudian dari jajaran yang lainnya, sampai kepada Bapak Ibu Kepala Kanwil, kemudian Kabitnya, dan seterusnya, yang Bapak dan Ibu terlibat di dalam program madrasah. Yuk sama-sama kita terus menyelami literasi apa yang bisa kita angkat saat ini. Ada 4 ya Bapak dan Ibu, literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Keempat literasi ini memang dipilih. Ini adalah literasi yang paling mudah dan paling bisa kita ajak melihat fenomena bagi anak-anak. Seperti apa sesungguhnya dunia nyata gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, keempat literasi ini perlu kita budayakan di masing-masing madrasah ya. Selain di madrasah tentunya di dalam diri kita juga. Nah, kami bukan guru, tidak terlepas apakah Bapak dan Ibu seorang guru, seorang pendidik, atau duduk di meja manapun. Semua sama. Ayo kita belajar berliterasi dengan baik. Sehingga kita terjauhi dari hal-hal yang memang membuat kita bingung saat ini ya. Kadang-kadang kita tidak tahu hari ini beritanya yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu sampai-sampai seperti itu. Nah, itu karena memang literasi kita masih belum terdukung dengan baik gitu. Nah, dengan sama-sama kita ayo Bapak dan Ibu. Nah, ini ada websitenya Bapak dan Ibu. Nanti mungkin akan banyak di sini. Nah, ini saya juga tidak akan pernah lelah menyampaikan mengapa sih perlu diselenggarakan AKMI. Penting ya Bapak dan Ibu. AKMI ini sangat penting sekali, terutama untuk anak-anak madrasah pada akhirnya yang menjadi generasi 2045. Saya juga tidak akan pernah bosan menyampaikan hal ini kepada Bapak dan Ibu dengan harapan kalau kita membaca hasil AKMI, hasil PISA, dan ini adalah hasil PISA yang penyelenggaraan diagnosisnya dilakukan secara internasional mendunia yang diselenggarakan oleh Badan Suara Kuris IDZ ya. Nah, kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Harapannya terus meningkat hasil AKMI-nya. Ya, mulai dari tahun 2012 seperti yang Bapak Ibu lihat ini, 2015 kita semua bersyukur ada peningkatan setelah melalui adab yang dianggap kurikulum 2013 itu mampu mendongkrak hasil AKMI ini. Ada peningkatan walaupun kita masih belum berada di level atas. Tapi ada peningkatan. Tetapi betapa terenyuhnya kita, betapa kagetnya semua kalangan pendidik, ternyata 2018 kita menurun. Baik dari literasi membaca, yang paling atas adalah literasi sains, kemudian yang biru literasi membaca, dan literasi matematika. Semua literasi yang diujikan itu ternyata tidak meningkat. Ya, semuanya menurun. Nah, inilah yang kemudian menyentakkan dunia pendidikan di Indonesia harus berubah nih. Kita harus berubah. Kita harus mencari cara bagaimana anak didik kita bisa lebih maju. Kitanya juga sebagai orang yang berperan nanti, yang akan banyak berkontribusi, tentunya harus semangat untuk bisa mengimbangi negara-negara lain. Bapak dan Ibu, ini adalah hasil PISA 2018 dan ini adalah Indonesia. Kita lihat, kita berada di level rendah bawah. Padahal Singapura karena memang negara kecil mungkin mudah diatur, mudah dikelola dengan baik gitu ya, memang selalu berada di level atas ya. Termasuk juga Hong Kong, negara kecil, kemudian Finlandia yang selama ini dianggap sebagai rujukan dunia pendidikan di internasional, ternyata Cina yang selalu tertinggi nilainya di PISA gitu ya. Nah, sementara kita masih di bawah. Nah, di Asia Tenggara kita di bawah Bapak dan Ibu. Ya, selain memang yang terbawa di Asia Tenggara ada Filipina, tapi kita tidak melihat itu kan Bapak dan Ibu. Pasti kita ingin melihatnya yang
lebih baik dari itu. Nah, ini kalau saya perbesar seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi nilai kita ini juga kita lihat ya, nilai kita tuh di bawah rata-rata loh Bapak dan Ibu. Nilai kita itu 397, 386, sementara rata-ratanya itu di atas 400 semua. Bagi pendidik dan bagi yang sangat mencintai anak didik, pasti ini membuat kita ingin apa sih? Kita ingin selalu ingin melakukan yang terbaik tentunya untuk anak didik kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Maka melalui program AKMI ini, ayo kesempatan kita Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa meningkatkan program AKMI ini gitu ya. Kemudian semangat untuk melakukan gerakan literasi di madrasah tercinta melalui program AKMI. Kok asesmennya dulu ya yang ada ya? Tidak ada cara lain Bapak dan Ibu. Bisa saja mengajak orang-orang berliterasi melalui asesmen Bapak dan Ibu. Jadi melalui asesmen itu semua dunia tersentak. Oh iya, ternyata anak-anak ini perlu kita ajak berliterasi. Dari hasil PISA itu ketahuan. Nah, maka AKMI dalam skala Indonesia, dalam skala Kementerian Agama, dalam skala untuk anak-anak madrasah, kita coba buat gerakan literasi ini. Pertama, kita luncurkan melalui program diagnosisnya. Kita berikan asesmen kepada anak-anak. Sehingga guru, kepala madrasah, sampai ke tingkat kanwil, ini akan, oh iya ternyata gitu ya. Ternyata ada satu program yang belum kita selaraskan seluruhnya untuk kita bisa mendekati pendidikan yang kalibernya seperti Hong Kong, seperti Korea, Finlandia, dan seterusnya. Sekali lagi, harus kita semangat untuk menjadikan madrasah mandiri dan berprestasi. Maka Bapak dan Ibu, dari program AKMI ini tidak hanya sekedar nanti kan diperoleh angkanya, tidak hasil raportnya. Tidak hanya sekedar kita tahu, oh ya pemetaan kami ini berada pada posisi seperti ini. Pemetaan ini, oh ternyata anak ini si ABC seperti ini. Tidak hanya itu Bapak dan Ibu, ada program tindak lanjut yang pasti nanti akan juga diluncurkan. Yang disebut bimbingan tindak lanjut atau BIMTEK tindak lanjut. Di dalam bimbingan tersebut, dengan berliterasi lebih mengenalkan luas tidak teori dalam proses pembelajaran seperti kurikulum merdeka saat ini tidak berbasis lagi pengetahuan tapi lebih berbasis kepada literasi sejalan dengan program AKMI. Kita akan lebih luas mengenalkan fenomena lingkungan, tentang kejadian atau peristiwa sesungguhnya, bagaimana saling ketergantungan itu selalu terjadi. Ini adalah kunci bagaimana anak-anak itu berliterasi dengan baik. Jadi mereka tidak hanya berada di dalam ruang kelas, mereka paham teorinya, tapi mereka tidak mengenal dunia luar. Ya, jadi mereka mulai sekarang, ayo Bapak dan Ibu kita dorong mereka untuk belajar benar-benar mengenal lingkungannya, kejadiannya seperti apa sih sesungguhnya di lingkungannya, dan mereka akan paham kita sebagai manusia atau apapun eh, siapapun ya, termasuk makhluk hidup yang lain, pasti semua butuh saling ketergantungan. Tidak ada yang berdiri sendiri. Nah, ini juga yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, sehingga mereka bisa saling menyayangi, bisa menjaga lingkungannya, melestarikan, dan seterusnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ayo kapan lagi kita bisa memberikan penguatan pembelajaran? Melalui AKMI lah, insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Maka harapan kami adalah AKMI ini adalah sebuah proses ya Bapak dan Ibu, di mana proses ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, tidak sesederhana yang harus kita lakukan, tapi ada target tersendiri yang perlu kita jalankan. Jadi apa sih yang diperoleh dari AKMI ini nanti? Maka setelah memperoleh hasil AKMI atau rapor AKMI, mulai dari tingkat siswanya, kemudian atau anak peserta didiknya, gurunya juga akan tahu bagaimana hasil untuk madrasahnya, kemudian di tingkat kabupaten kotanya, bahkan sampai tingkat provinsi, bahkan untuk Kemenak sekalipun bisa melihat bagaimana pemetaan di seluruh Indonesia.
Nah, disinilah kesempatan yang mudah-mudahan kita kuatkan ya Bapak dan Ibu. Guru-guru akan memperoleh penguatan model-model pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam mengkonstruksi pemahamannya. Yang seringkali kita sebut pendekatan inquiry. Ya, dalam mengkonstruksi pemahamannya ini, bahwa siswa lebih banyak diberi kesempatan untuk lebih banyak aktif. Ya, nah, ini adalah sebuah penguatan literasi. Seperti apa? Di dalam BIMTEK tindak lanjut itu, yang saat ini Bapak dan Ibu mungkin paham, sedang ada seleksi instrukturnya. Nanti mereka juga akan dibina secara detail bagaimana program pembelajaran atau metode pembelajaran, mulai dari PBL atau Program Based Learning, Discovery Learning, Project Based Learning. Kemudian LogR. Nah, ini LogR ini muncul di AKMI ya, Bapak dan Ibu, terutama untuk sosial budaya. Jadi LogR itu literasi, saya lupa ya. Nah, yang bersifat menarik dari sukai anak didik. Jadi program ini harapannya adalah anak didik aktif, sehingga mampu mengkonstruk pemahamannya secara mandiri. Dan tentunya tidak mungkin tidak didampingi oleh guru. Guru tidak mungkin tidak didampingi oleh kepala madrasah. Kepala madrasah tidak mungkin kalau tidak dikuatkan oleh Bapak dan Ibu yang ada di Kementerian Agama. Ya, Bapak dan Ibu juga perlu penguatan. Maka kami semua harus bersinergi untuk melakukan penguatan-penguatan ini. Dan insya Allah kalau kita selalu semangat, ini bisa terwujud ya. Jadi siap ya Bapak dan Ibu untuk bersama-sama kita kuatkan barisan agar pelaksanaan AKMI tahun 2023 ini bisa berjalan lancar. Bapak dan Ibu tolong sering-sering hal ini dikomunikasikan di daerahnya masing-masing supaya nanti Bapak dan Ibu yang keterjangkauannya lebih dekat kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf, mulai dari kepala kanwilnya dan lain-lain, dari kabaknya dan sebagainya, sering-seringlah Bapak dan Ibu memberikan sosialisasi atau informasi agar semua kita bisa serentak berjalan untuk menguatkan barisan. Harapannya satu ini, menjadikan madrasah mandiri berprestasi. Ya, jadi selain itu, nah ini Bapak dan Ibu, kalau kita sudah benar-benar serius melaksanakan program AKMI ini, melalui inovasi pembelajaran pada BIMTEK tindak lanjut AKMI, di mana gurunya dilatih bagaimana bertanya, bernalar, menyusun proyek, dan mengkomunikasikan gagasannya secara lisan maupun melalui tulisan. Jadi gurunya dilatih Bapak dan Ibu, gurunya dilatih dulu. Ya, karena mungkin ketika Bapak Ibu gurunya kuliah dulu belum banyak berbasis literasi. Tidak seperti di kurikulum Merdeka ini, perguruan tinggi sudah menerapkan program literasi di mana mahasiswanya tenggelam semua di dalam program-program literasinya. Tapi seperti saya atau seperti Bapak Ibu guru yang sekarang banyak terlibat di program AKMI, masih belum terlalu kental. Maka tugas kamilah untuk memprogram kegiatan AKMI ini sampai ke bimbingan tindak lanjut, di mana guru-guru ini akan dilatih. Walaupun kami yakin guru-guru itu sudah melakukan hal ini, tapi teknisnya seperti apa, nanti metodologinya akan seperti apa, latihan bernalarnya seperti apa, menyusun proyeknya seperti apa. Harapannya nanti bekal yang diperoleh oleh guru-guru di tingkat madrasah dapat disalurkan kepada anak didiknya melalui proyek yang sesuai tentunya dengan lingkungan madrasahnya. Tadi Bapak dan Ibu jangan lupa ya, ada fenomenanya, ada kejadiannya, ada saling ketergantungannya yang disesuaikan dengan lingkungan madrasahnya. Insya Allah Bapak dan Ibu. Setelah itu akan tercetak generasi emas tahun 2024 dan harapannya anak madrasah akan terasah dan memiliki kemampuan berliterasi dengan baik. Sehingga mereka bisa mampu menjadi bagian dari pengambil keputusan untuk negara tercinta ini. Bisa mengambil keputusan yang bijak dengan cara literasi yang baik, dengan didikan Bapak dan Ibu semua, dengan dukungan Bapak dan Ibu semua. Ayo kita harus yakin bahwa generasi 2045 ya, mohon maaf harusnya ya, 2045 ini
akan terwujud sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, dan saya harap Bapak dan Ibu sosialisasi ini tidak berhenti di sini. Bapak dan Ibu kapanpun bisa memberikan informasi ke berbagai pihak sehingga semua akan paham, semua akan merasa memiliki AKMI, merasa memiliki literasi adalah bagian yang memang harus dibudayakan di masing-masing madrasah satuan pendidikan, bahkan mungkin di lingkungan kerja kita, di lingkungan manapun ya. Harapannya nanti kita juga bisa membawa siapapun termasuk anak didik kita yang kita pompa untuk mampu berliterasi dengan baik. Semangat buat Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf dari kami. Mudah-mudahan sudah hadir Bapak Kasubdit, dan harapannya kita semua kompak ya Bapak dan Ibu. Kita semua bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan cita-cita bangsa ini, bangsa yang lebih maju, dan lebih merdeka di dalam menuangkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan